Yang pertama akan disampaikan oleh narasumber sekaligus sebagai ketua panitia, sekaligus sebagai ketua alumni TOT Moderasi Beragama. Beliau adalah Bapak Nurhati MPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Pertama, yang terhormat Bapak Direktur BPK, Bapak Profesor Suyitno, Bapak Kasubag PU, Haji Muhammad Siddiq MPD, narasumber yang lain seperti Prof. Tambah Syukur, ada Pak Mukawim, ada Pak Kowim, ada Mas Anis Maspur, ada Bu Sadiah yang telah berkenan untuk berpartisipasi demi suksesnya acara ini. Dan yang tak kalah penting adalah para teman-teman BPK yang telah rela meluangkan waktu, telah rela meninggalkan tugas di rumah pada hari Sabtu kemarin demi suksesnya acara pelatihan kompetensi moderasi beragama implementasi KMA nomor 184 tahun 2019. Oke, ini adalah awal kegiatan para alumni TOT moderasi beragama baik di Surabaya maupun di Jogja, yang mana pada pasca pandemi ini untuk meluangkan waktu supaya mampu membawa kemaslahatan kepada umat, terutama bagi pendidikan dan pada umumnya adalah bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan tema pemberdayaan peran interaksi masyarakat dalam menyukseskan KMA nomor 184 tahun 2019. Pada dasarnya, bahwa istilah pemberdayaan ini itu muncul di negara Eropa pada tahun 1970-an. Yang mana pada hakikatnya pemberdayaan adalah secara substansial merupakan proses memutus atau breakdown dari hubungan antara subjek dan objek. Artinya apa? Supaya di sana tidak ada tabir, tidak ada bilik antara subjek dan objek yang ada dalam masyarakat. Kemudian proses itu mementingkan pengakuan yang dilakukan oleh manusia akan kemampuan yang dimiliki manusia tersebut, baik kritis, inovatif, ataupun kreatif, di mana sebagai subjeknya terhadap objek tersebut. Nah, namun pada dasarnya pemberdayaan ini adalah jauh sebelumnya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat Madinah, membangun basis sosial. Atau nanti ada yang sering disebut dengan perjanjian Hudaybiyah atau masyarakat multikultural, civic society, Bhinneka Tunggal Ika, ataupun Majmuk. Yang mana di sini adalah bermula dari politik masyarakat Madinah berdasarkan nilai-nilai baru, yaitu di mana kaum Aus dan Khazraj yang bertengkar, yang tidak rukun untuk dijadikan suatu wadah. Bagaimana cara memberdayakan para pemimpin-pemimpin suku tersebut untuk lebih satu dalam visi, satu dalam misi. Maka di sini izinkan saya menyetir pidato politik
yang dikumandangkan pada saat itu oleh pemimpin baru kota Madinah, wahai sekalian manusia, sebarkan salam atau kedamaian atau keselamatan, berilah makan, hubungkan cinta kasih, kekeluargaan, dan tatkala orang-orang nyenyak tidur, sholatlah pada waktu malam. Niscaya kalian akan masuk surga penuh damai dan keselamatan. Hadis rawahu Tirmidzi. Dari pidato ini, maka yang perlu ditandaskan di sini adalah cinta kasih sebagai manusia terhadap manusia lainnya. Oleh karena itu, pada dasarnya manusia itu memiliki suatu keterbatasan. Misal saya contohkan, dan manusia itu adalah makhluk sosial. Dalam istilah PPKN misalnya, disebut dengan zone politikon. Di ilmu sosiologi disebut dengan human society. Atau dalam Al-Quran itu disebut dengan al-bashar, al-insan, an-nas. Artinya di sini bahwa ini yang membedakan hanyalah istilah. Kenapa manusia disebut al-bashar? Karena gambaran manusia banyak secara materi, dia hanya dapat dilihat dari butuh makan, butuh sesuatu, untuk jalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana lazimnya. Sedangkan ketika manusia disebut dengan al-insan adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal darah. Maka makhluk ini atau manusia ini akhirnya menjadi punya ilmu, yaitu dengan cara bagaimana proses diciptakan min alaqa summa alaqa qadarah dan ila akhirih, sehingga merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ini. Maka ketika puas itu tidak akan memiliki rasa rakus dan sebagainya. Sedangkan manusia ketika disebut sebagai an-nas adalah ada hubungan keterkaitan dari fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini yang menjadi bidikan saya pada siang hari ini. Maka dari ini seharusnya kita itu memiliki atau kita harus menyadari bahwa kita itu memiliki keterbelakangan, kita itu memiliki kekurangan, kita itu memiliki ketidakberdayaan, dan kita itu mungkin hina dibanding yang lain, yang mungkin orang yang kita hina. Maka ada pesan dari Ibnu Athaillah itu begini. Sadarilah sifatmu, maka Allah akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Akui saja kehinaanmu, maka Allah membantumu dengan kemuliaannya. Akui segala ketidakberdayaanmu, maka Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Akui saja kelemahanmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuatannya. Artinya apa di sini? Bahwa manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Memiliki keunikan yang berbeda-beda. Saya contohkan misal, ketika waktu PPD, atau di PAUD atau sampai SMA, itu pasti ada form yang harus diisi tentang tumbuh kembang anak. Nah, ini tujuannya adalah hanya satu, bagaimana guru untuk bisa memahami keunikan dan karakteristik tersebut. Lantas apa sebenarnya pengertian atau hakikat manusia itu sendiri? Nah, aksioma di sini bisa diartikan sebagai pengertian, bisa diartikan sebagai proporsional,
atau dengan terbentuk dengan sendirinya. Seperti tadi yang saya singgung bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dengan keterbatasan. Manusia itu sempurna dalam bentuk fisik, tapi setiap individu itu memiliki keterbatasan. Artinya apa? Ada kelebihan, ada kelemahan. Hakikat manusia yang kedua adalah manusia hanya tunduk kepada Allah, sunnah dan kehendaknya. Maka jika ingin mengutip, diizinkan mengutip Al-Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Artinya di sini bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki kekuasaan. Yang ketiga adalah manusia dilengkapi dengan sistem berpikir dan akhlak sebagai alat pembeda benar dan salah, baik buruk secara sukarela. Saya yakin ini para peserta sudah memahami ini, bahwa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah berpikir, punya akal, kalau insting semua punya, dan akhlak itu yang membedakan. Sehingga ketika pembeda ini dijalankan secara maksimal, maka orang secara sadar apa yang dilakukan itu benar atau salah dia paham. Apakah yang dikatakan itu buruk atau yang dilakukan itu adalah buruk atau tidak, pasti itu adalah orang memahami. Oleh karena itu, hakikat yang selanjutnya adalah manusia mustahil menciptakan hukum. Karena pada prinsipnya manusia hanya mampu memilih hukum yang mana, hukum yang ada, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena ini, maka di dalam satu ayat disebutkan innal hukma illa lillah. Bahwa hukum sebenarnya esensinya itu adalah hukum Allah. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menciptakan hukum itu. Oleh karena itu, bagaimana kita posisinya hanya satu, yaitu bagaimana memilih hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, tentunya ini adalah keterbatasan pikir seseorang. Ada orang yang kemarin mungkin telah disinggung oleh Pak Owen, yang terkenal dengan THR-nya, teks historis, kan? Maka di sini adalah teksnya itu apa? Historisnya apa? Misal begini, ayat A. Apakah ayat ini diturunkan teksnya seperti apa? Asbabun nuzulnya seperti apa? Kalau dalam hadis, asbabul furudnya seperti apa? Lalu implementasinya bagaimana? Nah, ini atau dalam bahasa orang-orang Nasrani disebut dengan proses atau kegiatan hermeneutik. Maka di sini adalah perlunya bagaimana kita untuk melakukan inovasi, menggunakan pikiran kita secara maksimal. Nah, dengan cara maksimal ini, maka akan terjadi suatu ijtihad di kalangan kita. Mungkin ijtihad kolektif. Tetapi di sini adalah harus ditentukan atau didampingi oleh orang-orang yang ahli. Bukan seperti sekarang ini yang terjadi. Bahwa orang menafsirkan sesuatu itu sering berdasarkan pemahaman sendiri. Dia menafsirkan sesuatu berdasarkan apa yang telah dibaca dari Google. Yang mana tidak ada sanadnya, yang mana tidak ada gurunya. Sedangkan dalam ta'lim muta'alim itu sendiri disebutkan bahwa syarat mencari ilmu itu ada 6. Dzaka'in wa khirsin wa istibarin wa bulughah wa irsati ustadi wa tuli zaman. Wa irsati ustadi inilah harus yang menggiring pada nalar kita. Pada nalar manusia, bagaimana berinteraksi dalam masyarakat, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama ini dalam proses pembelajaran. Baik
yang berbasis pembelajaran dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas, ataupun baik yang terkait dengan mata pelajaran ataupun terkait dengan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah esensi manusia. Manusia itu merupakan kesatuan dan eksistensinya terdiri dari jasadiyah dan rohaniah. Yang mana jasadiyah ini adalah fana dan juga fana. Sunatullah, ada cantik, ada jelek, ada bodoh, ada pintar, ini sunatullah. Maka itu kita tidak bisa menghinakan orang tersebut. Karena apa? Ini adalah sunatullah. Akan tetapi, kalau eksistensi rohaniah itu adalah berbasis Buddha, kekal, atau berbasis petunjuk Allah. Maka innal huda hudallah. Manusia-manusia yang terpilih itu adalah manusia yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, ini masuk pada materi yang akan kita bedah, paradigma dalam kehidupan masyarakat. Tadi sudah saya singgung, manusia adalah sebagai an-nas, al-bashar, al-makhluk, al-insan, atau adalah zon politikon, ada sebagai human society. Manusia karena tidak sebagai makhluk sosial, maka tidak terlepas dalam keberadaan masyarakat itu sendiri. Yang mana itu bisa diaktualisasikan dalam interaksi sosial atau dalam bahasa sosiologi disebut dengan interseksi. Nah, maka manusia itu bisa menjadi baik jika lingkungannya baik. Manusia dalam interaksi bisa kondusif jika masyarakat itu kondusif untuk perkembangan kepribadian manusia itu sendiri. Nah, sehingga manusia satu dengan manusia lainnya itu saling melayani, bukan saling menang sendiri. Baik melayani secara madya atau secara materi atau dalam tataran ekonomi maupun maknawiyah secara moral, saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr, serta merancang sikap politik atau strategi. Misal begini, saya contohkan. Ketika dalam masyarakat itu ada manusia yang tidak baik, ketika diingatkan dia itu justru menjadi pemberontak. Maka bagaimana strategi kita, strategi politik kita dalam tanda kutip untuk mendekati orang tersebut? Apakah dengan mu'idhah hasanah atau dengan ucapan atau dengan perbuatan? Apakah memang kesalahannya itu sudah fatal? Pendekatannya nanti apakah dengan syura? Pendekatannya apa dengan qudwah? Apakah dengan nanti dengan i'tidal dan sebagainya? Nah, maka di sini kita harus memahami satu sisi manusia yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, manusia dalam masyarakat ini tidak bisa hidup sendiri. Dia harus memahami kepribadian orang lain. Tentang masyarakat dalam Al-Quran, ada beberapa kata yang digunakan dalam Al-Quran. Kemarin sudah disinggung oleh Pak Kowin. Ada ummah, ada kaum, ada qabilah, ada sya'ab, ada qaryah, ada ta'ifah, dan ada jamaah. Bahkan di dalam masyarakat ini saja, Al-Quran itu telah menegaskan yang pada intinya itu seperti ini. Janganlah engkau meninggikan suaramu melebihi tingginya suara Nabi. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qaul kajahril ba'dikum ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi.
Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara dan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Nah, maka dalam konteks sosiologi ada perubahan yang disengaja, ada perubahan yang tidak disengaja. Ada perubahan yang disengaja tapi terstruktur, ada perubahan yang tidak sengaja tapi tidak struktur. Maka dari sini adalah kita itu harus, dalam bahasa kemarin Pak Direktur menyinggung bahwa kita itu harus inklusif, jangan eksklusif. Kita jangan berprasangka bahwa orang itu jelek. Karena apa? Prasangka kita itu belum tentu benar. Dengan persangkaan kepada orang yang kita persangkakan. Nah, oleh karena ini, dalam kehidupan masyarakat, interseksi ini itu harus dilakukan secara maksimal. Nah, kenapa manusia itu harus bersatu dalam hidup bermasyarakat? Minimal ada tiga yang menjadi alasan manusia itu harus hidup bermasyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimahnya, halaman sekitar 58-an. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana saling membantu yang dibentengi oleh konsekuensi dalam pembagian kerja, teamwork. Misal begini, ketika ada job deskripsi, ketika ada pembeli dan penjual, ketika ada produsen, dan ada sales atau sebagainya. Nah, ketika ada majikan, ada buruh. Nah, ini adalah orang ketika mau bermasyarakat, salah satunya adalah ekonomi. Yang kedua, orang ingin bermasyarakat atau bersatu dalam masyarakat karena adalah faktor keamanan. Di mana manusia bermasyarakat untuk mempertahankan diri dari gangguan musuh atau pihak luar. Di sini, karena apa? Orang itu tadi sudah saya singgung di awal, orang memiliki kekuatan yang terbatas, memiliki kemampuan yang terbatas, memiliki nalar yang terbatas. Nah, dengan faktor keamanan ini misalnya, saya contohkan dalam keluarga. Kenapa ada kepala rumah tangga yang salah satunya kewajibannya itu adalah melindungi anak dan istri? Nah, itu kan masyarakat paling terkecil di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah karena otoritas. Di mana otoritas ini adalah kebutuhan manusia yang mampu mempertahankan daerah-daerah perbatasannya, yaitu karakter khusus manusia. Maka di sini tadi, sehingga di sini ada menjadi identitas manusia. Kamu asli mana? Oh, orang Jogja itu bahasanya halus. Orang Solo bahasa Kromo Hinggilnya tinggi. Oh, orang Semarang Pantai itu biasanya nadanya keras. Ini adalah sebagai otoritas yang mana adalah suatu perbedaan yang tidak bisa kita hindari. Akan tetapi harus kita maklumi untuk kita berdayakan dari keunikan-keunikan yang ada. Lantas kenapa sekarang interaksi di dalam masyarakat itu sering mengalami kendala? Yang pertama adalah cara pandang eksklusif yang digunakan untuk melihat atau menilai orang lain, the other. Budaya patriarkal dalam perspektif sosiologi itu masih muncul. Terus klaim terhadap diri sendiri, terhadap agamanya sendiri, bahwa ini adalah agama paling bagus. Ini masih muncul. Nah, sehingga di sini dalam psikologi komunikasi Jamaluddin Rahmat itu juga ada, atau dalam bukunya Kamarudin Hidayat,
agama dan perubahan untuk membumikan etos kerja, bahwa di sini adalah komunikasi tidak membatasi diri hanya pada ruang sosial yang eksklusivisme bagi diri kita yang akan kita tetapkan pada orang lain, atau bagi orang lain yang akan diterapkan pada diri kita. Karena apa? Kita memiliki keunikan, kelemahan, dan kelebihan masing-masing. Yang kedua, apa sih faktor yang menjadikan kendala interaksi masyarakat itu kadang tidak berjalan secara mulus? Dalam memahami teks agama dilakukan secara parsial. Dia tidak memahami tentang munasabatul ayat. Dia tidak memahami tentang asbabun nuzul. Dia tidak memahami bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dia tidak memahami atau tidak mengkorelasikan antara ayat itu dengan budaya yang ada. Maka di sini adalah religion the most important aspect of culture. Agama adalah aspek budaya yang paling penting. Jadi ini ketika kita hubungkan dengan Emil Durkheim, bahwa mengatakan agama itu budaya yang dilegalkan menjadi suatu aturan. Atau Al-Jili, atau tasawuf. Agama itu adalah mimpi. Mimpi untuk apa? Untuk mencapai suatu kedamaian. Karena pada prinsipnya mimpi itu indah. Nah, inilah. Saya contohkan misal begini. Kenapa dalam memahami teks agama dilakukan secara parsial? Saya contohkan misal begini. Ayat fangkihu atau balakum minan nisa wasulasa waruba fa in ta'dilu fa wahidatan. Ini adalah ayat patriarkal. Tetapi apa yang selama ini bahwa itu ketika menikah, ketika wau atofnya fangkihu atau balakum minan nisa wasulasa waruba. Coba kalau itu waunya atof, bisa 9 itu. Nah, ketika dalam konteks ini maka perempuan itu menjadi korban. Dinikahi bukan untuk dilindungi, dinikahi tetapi untuk, ya seperti itulah, untuk dinistakan dalam tanda kutip, atau untuk ya hanya memenuhi kebutuhan batin. Nah, oleh karena ini, dalam paradigma seperti ini harus diubah secara penuh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ikhtiar. Bagaimana kreativitas inovatif. Baik guru misal di dalam sekolahan. Oh, dengan teman sejawat. Oh, dengan tokoh masyarakat. Oh, dengan siapa? Itu kan komite mendatangkan dengan para mubalik atau sebagainya. Nah, padahal kalau dua ini dilakukan secara terus-menerus, maka fungsi agama tidak akan tersentuh sama sekali. Moderasi beragama tidak akan terwujud. Moderasi beragama tidak akan mencapai harapan yang kita dengung-dengungkan atau yang kita cita-citakan. Visi agama itu akan menjadi nol, menjadi zero. Justru adalah agama justru malah dijadikan sebagai alat, sebagai sesuatu yang menimbulkan konflik. Padahal seharusnya tidak begitu. Agama itu harus menjadi inspirasi, bukan aspirasi. Ya, ketika agama menjadi inspirasi, maka yang terjadi adalah pemuliaan moral kita di dalam batin kita yang berdasarkan moral, yang berdasarkan agama. Tetapi kalau agama sudah menjadi sebagai landasan aspirasi, maka nilai-nilai agama itu akan dihalalkan. Dengan cara apapun dihalalkan, agama akan dijadikan sebagai tameng untuk memuruskan aksinya. Ya, ini sangat berbahaya. Maka fungsi agama itu adalah sebagai perekat, integrasi, akhirnya hanya ya, berlaku di tengah komunitas yang seagama. Sementara sesama umat beragama yang berbeda masih asing, bahkan seolah-olah bermusuhan. Nah, ini lantas menjadi pertanyaan, apakah moderasi beragama ini hanya untuk Islam? Oh tidak, hanya istilah-istilah ini
mengutip atau yang digunakan adalah istilah-istilah Islam. Agama apapun, dalam agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, itu pun dikenal dengan sikap moderat ini. Nah, hanya bagaimana kita untuk bisa memaknai nilai-nilai agama dalam berinteraksi masyarakat. Paling tidak, ya, ada 4 pilar yang menjadikan moderasi beragama atau yang dapat mensukseskan implementasi KNA 184 tahun 2009. Yang pertama adalah bagaimana peran keluarga, fungsi keluarga itu harus berjalan semaksimal mungkin. Karena apa? Ada beberapa fungsi keluarga selain reproduksi, yaitu melanggengkan keturunan, ada juga psikologis. Psikologis di sini bagaimana menata anak, bagaimana menjadikan anak menjadi lebih baik, dia tidak menjadi trauma. Bagaimana orang tua mengajarkan anak untuk berinteraksi sosial. Bagaimana keluarga itu mampu menjadi peran sebagai pendidik atau dalam membantu pendidikan yang secara formal. Maka ini tidak bisa kita hanya ambil satu fungsi saja. Oke, misal kita ambil reproduksinya, tetapi sosialnya nol. Maka di sini yang terjadi adalah orang itu bersifat tertutup dengan masyarakat yang lain. Ketika tertutup, maka dia akan menjadi eksklusif, bukan menjadi masyarakat yang inklusif. Yang kedua, yaitu pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan. Di mana memiliki secara umum fungsi itu memiliki 2 pendidikan, yaitu manifesto dan laten. Manifesto itu adalah di mana fungsi itu bisa kita nikmati dan kita rasakan saat itu juga ketika dalam pendidikan. Yang laten itu adalah ketika sudah lulus dari pendidikan itu sendiri. Fungsinya adalah satu, mentransfer budaya. Tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi mentransfer budaya. Misal begini, dalam bab sosiologi misal, di sana ada masyarakat multikultural, bagaimana sikap dalam menghadapi globalisasi, bagaimana mengantisipasi atau menyelesaikan patologi sosial, bagaimana anak dikenalkan dengan dunia hitam, supaya dia tidak menjadi hitam atau bermuara yang tidak baik. Nah, ini dalam pendidikan itu pun ada. Saya contohkan lagi ketika di akhlak, ada akhlak terpuji, akhlak tercela. Terus dalam PKN ada hak asasi manusia dan sebagainya. Maka di sini fungsi pendidikan tidak hanya mentransfer budaya, tetapi adalah tidak mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer budaya. Yang kedua, mendidik peranan sosial. Maka ketika siswa ya, atau peserta didik sebelum masuk kelas atau menjadi peserta didik sekolahan A, dia itu sebatas hanya peran. Tetapi ketika sudah menjadi peserta didik, itu namanya dia memiliki peranan. Peranan apa? Menjaga tata tertib. Harus mohon maaf Pak Adi, dalam kurang 5 menit waktunya. Oke Pak, ya. Ya, maka di sini adalah pendidikan itu harus memaksimalkan dari fungsi itu. Yang ketiga adalah pilar agama. Agama itu memiliki pilar pendidikan atau fungsi pendidikan sebagai penyelamat bagi umatnya, sebagai visi, menyebarkan visi peradaban bagi umatnya, sebagai kontrol sosial, seperti tadi yang di awal sudah saya bahas, sebagai perubahan, melakukan perubahan, dan sebagai kreativitas dan sublimatif. Nah, yang paling menentukan di sini adalah yaitu pilar negara atau pemerintah, yaitu untuk mewujudkan suatu kemerdekaan, kemakmuran, menegakkan keadilan. Maka di sini jangan marah. Oh, ini negara menggunakan apa ya? Fungsinya seperti itu. Oh tidak, dia itu hanya menegakkan keadilan, menegakkan pertahanan, menegakkan keamanan bagi orang perusahaan negara atau buruh. Ini pun diatur tugas negara.
seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS 96 tentang larangan pencegahan, penodaan dan penghinaan agama. Ada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 1 garing MGN garing 196 tentang pelaksanaan aparat pemerintah. 3 SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 garing 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama. 4 Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor MA garing 432 tahun 1981 tentang penyelenggaraan peringatan Hari Besar Keagamaan. Ini diatur semua. Maka lantas bagaimana metode untuk mewujudkan atau mensukseskan moderasi beragama melalui interaksi masyarakat. Yang pertama adalah kolbu tersucikan. Artinya begini, hati kita itu harus suci dulu. Saya contohkan misal dalam bagi guru. Kalau guru itu belum hatinya tersucikan dalam melaksanakan amanat sebagai seorang pendidik, hal ini tidak akan terwujud. Yang kedua adalah kesadaran spiritual. Bahwa ini kita melakukan ini, perubahan-perubahan ini untuk mewujudkan keadilan dan sebagainya. Persamaan hak dan derajat, itu adalah perintah agama. Bukan perintah kita, cara manusia ansih. Nah, kemudian di sini bagaimana caranya adalah proses transformasi diri, yaitu melalui teoetika, amal dengan Allah. Bahwa kita itu melakukan ini adalah perintah Allah. Ada hubungannya dengan hablum minallah. Kemudian itu amal itu adalah memang kewajiban kita bagi diri kita sendiri untuk mewujudkan itu semua supaya masyarakat menjadi aman dan damai. Yang ketiga itu adalah karena adanya faktor sosial etika. Bagaimana amalan dengan masyarakat itu? Bagaimana kita bisa berguna bagi masyarakat? Khairunas anfa'um linnas. Nah, dengan ini kalau kita kaji dalam tasawuf itu adalah tahalli. Ada tahalli dan ada tajalli. Dengan cara seperti ini maka kesadaran diri itu akan terwujud dan kita disuruh sudah melaksanakan itu. Melaksanakan dalam bagaimana, yaitu kesadaran berkarya dengan tugas diri sebagai manusia, yaitu moderasi, yaitu memode antara rasa dan seni. Ya, ini hanya istilah saya sendiri. Moderasi itu bagaimana kita memode antara rasa dan seni untuk mewujudkan manusia itu adalah sama. Agama itu adalah bagi pemeluknya itu sama, tidak ada yang hina bagi pemeluknya. Nah, guru pun sama. Ketika statusnya guru itu pun sama. Nah, oleh karena itu manusia tidak hanya melaksanakan amanah dalam hubungan dengan pengungkapan hubungan penghambaan kepada Allah, tetapi bagi diri sendiri juga dengan masyarakat. Maka ada saya menyitir hadis qudsi itu seperti ini. Bahwa cinta kasih rahmatnya itu mengalahkan murkahnya. Bayangkan dahsyat betul ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ada juga cintailah yang di bumi, maka yang di langit Allah dan malaikat itu akan mencintaimu. Nah, oleh karena itu ini perlu adanya bagaimana kita harus melakukan transformasi diri supaya menjadi manusia yang sadar, kemudian kita implementasikan dalam proses pembelajaran. Oke. Maka dari situ tugas manusia di bumi itu menurut tafsir Al-Marawi itu adalah innallaha ya'murukum an ta'uddul amanata ila ahliha. Dari ayat ini An-Nisa 58 itu terkandung makna bahwa manusia itu memiliki amanah dengan Tuhannya, yaitu bertakwa, menjauhkan larangan, melaksanakan perintah. Kemudian menggunakan alat potensial yang kita miliki, amanah kita, baik yang ada di dalam badan kita, untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah amanah terhadap sesama. Kita itu di dalam masyarakat. Kita itu tidak boleh mementingkan, tidak boleh harus menjaga rahasia, tidak boleh harus mengungkapkan aib saudara kita. Kemudian harus berusaha menjaga hal yang baik. Mohon maaf Pak Adi, bermanfaat. disimpulkan saja. Dan yang terakhir, ya Pak Jen,
tidak membahayakan hal yang berbahaya bagi dirinya atau orang lain. Nah ini adalah pemantik saya untuk menjadi bahan diskusi ke depan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.